Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kelanjutan Mayor Teddy ya. Sebuah kesalahan yang tidak mau diperbaiki, yang memunculkan banyak kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah ini ya menunjukkan bahwa Mayor Teddy ya paling tidak perannya setingkat menteri, karena dia memberikan pengarahan bahkan barangkali atas nama presiden memberikan pengarahan kepada para menteri lainnya untuk menghindari polemik ya. Jadi sahabat semuanya ya, dui fungsi TNI itu ya kita tidak boleh kembali kepada masa lalu ya, masa pemerintahan Orde Baru ya, karena itulah masa yang kita kritik sesungguhnya. Jangan sampai kemudian kita balik lagi kepada masa gelap seperti itu ya. Karena kalau saya suruh pilih Orde Baru dan Orde sekarang ya masih for the time being malipis Orde sekarang. Kalau nggak tahu kalau nanti jadi tambah otoriter ya itu beda lagi. Jadi sobat era sekalian, ini menarik berita yang dibuat oleh kumparan.com ya. Yaitu imbas surat Yandri, tersebar WA Seskap minta Menteri Prabowo hindari polemik. Luar biasa kan? Bisa ya. Oke, kumparan.com. Ini pejabat nomor 53 setingkat menteri ya. Surat yang dikeluarkan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait undangan menghadiri haul kedua ibundanya menjadi polemik sebab surat yang ditujukan untuk kepala desa, ketua RT hingga kader posyandu di Kecamatan Keramat Watu, bisa dimunculkan lagi suratnya ya, Serang, Banten itu menggunakan kop surat kementerian dan bertanda tangan menteri. Terkait hal ini tersebar arahan di grup WA menteri. Arahan itu dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Luar biasa. Fungsinya setingkat menteri dia. Ada 2 poin. Pertama, para menteri diminta untuk berhati-hati dalam membuat surat yang menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama, kop, stempel kementerian, dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat, bunyi salah satu imbauan. Masalahnya dapat dari mana ini kumparannya? Poin kedua, para menteri diminta agar humas di masing-masing kementerian untuk berhati-hati dan mencegah adanya peretasan di website maupun media sosial milik kementerian. Tekankan bagian humas media setiap kementerian untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atas atau pengambilan website media sosial resmi di kementerian masing-masing, imbuhnya. Luar biasa. Jadi sahabat era sekalian, ini menarik ya jadinya. Makanya saya katakan peran Teddy ya tidak hanya sebagai pejabat eselon 2, which is itu pegawai rendahan lah kalau dibandingkan dengan jabatan menteri. Karena menteri, kemudian kepala badan setingkat menteri, wakil kepala badan, kemudian deputi ya kan, kemudian eselon 1A, kemudian eselon 1B, baru eselon 2 ya. Jadi jauh sekali, tetapi kita tahu dalam tanda kutip dia orangnya presiden. Dalam bernegara tidak boleh begitu. Dalam bernegara harus didasarkan pada tupoksi, tugas, pokok dan fungsi, dan kemudian jabatan yang diemban, ya kan? Kalau misalnya sekretaris kabinet eselon 2 katanya cuma karena tidak mau pensiun, tetapi gabungnya sama menteri, maka pastilah akan memunculkan sesuatu yang kurang baik di dalam birokrasi. Nanti akan dibilang bahwa sekretaris kabinet rasa menteri karena dekat dengan presiden, kan tidak boleh. Bernegara itu harus didasarkan pada sistem, tidak didasarkan pada kedekatan kepada presiden, kepada penguasa dan lain sebagainya. Bahkan warga negara dan pejabat pun juga harus setara. Tidak berarti Anda yang menjabat lalu di atas warga negara yang tidak menjabat. Enggak, semua kita setara sebagai individu ya. Hanya bedanya adalah ada yang sedang bertugas di sana, ada yang bertugas di sini, ada yang memilih masuk ya, walaupun
tidak ada kompetensinya misalnya, tapi ada yang memilih di luar pemerintahan. Jadi itu soal yang paling idealis itu adalah soal choice, soal pilihan. Tapi yang pragmatis adalah soal bagaimana menikmati jabatan. Seperti yang lagu saya kan. Arjuna lesat panah, tak ada yang selamat. Jabatan oh amanah, tapi surga bagi penikmat ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, soal Mayor Teddy ini kalau saya refer video sebelumnya ada 3 kesalahan. 1, diumumkan berbarengan dengan menteri atau pejabat setingkat menteri dengan nomor 53 ya. Nanti akhir video di spill lagi ya. Kemudian yang kedua dia dilantik berbarengan dengan wakil menteri. Apa-apaan pejabat eselon 2 kok ada pelantikan. Pejabat eselon 1B saja nggak ada pelantikan. Bahkan eselon 1A juga nggak ada pelantikan. Jadi kalau ada pelantikan ya berarti dia pejabat setingkat wakil menteri minimal. Yang ketiga adalah dia tidak mau mundur atau tidak mundur karena menurut Angkatan Darat, menurut Dasko ya, menurut siapapun dia tidak harus mundur karena jabatannya tidak setingkat menteri. Lah, padahal undang-undang mengatakan yang boleh itu hanya di daerah-daerah tertentu. Tidak termasuk yang begini ini ya. Jadi yang diperbolehkan hanyalah 1 di kantor Menko Polkam ya, politik dan keamanan. 2 di kantor Kementerian Pertahanan. 3 di sekretaris militer, bahkan sekretaris militer ya. Ya memang sekretaris militer lah, mungkin stafnya ya. Yang 4 di Lembaga Ketahanan Nasional. Yang 5 di Dewan Pertahanan, Dewan Tanas, Dewan Ketahanan Nasional ya. Yang 6 di SAR ya, Search and Rescue ya. Kemudian yang ke-6 ada di BSSN, Badan Sandi dan Badan Cyber dan Sandi ya. Kemudian yang ke-7 adanya di Mahkamah Agung. Jadi ya cuman wilayah-wilayah itu aja ya. Jadi wilayah-wilayah yang saya sebutkan ya tadi, nanti persisnya dilihat kembali ya. Karena saya sambil tidak melihat soalnya ya. Jadi sobat era sekalian ya, tidak bisa kemudian sembarangan kalau kita mau taat kepada undang-undang. Kan yang kita bicarakan ketaatan kepada undang-undang, bukan semaunya kita. Kalau semaunya kita ya coba lihat ya. Dipanggil Teddy bersama Hasan Nasbi, ada Dito Aryo Tejo di situ, kemudian ada Teguh Rifki Harsha, kemudian ada Herindra ya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah pejabat yang setingkat menteri awalnya. Tapi begitu kemudian diprotes atau kemudian dihebohkan, tiba-tiba dibuat aturan baru bahwa dia adalah pejabat setingkat eselon 2 saja, langsung terjun bebas. Nah ini by accident atau by design. Kalau by design ya harusnya dari awal tidak perlu diumumkan bahwa dia adalah sekretaris kabinet. Begitu. Jangan-jangan Prabowo berpikir sekretaris kabinet itu jabatan apa gitu. Tapi ya yang salah ya tim transisinya ya. Kok tiba-tiba kalau ada kehendak seperti itu ya harus dijelaskan. Ya, jangan ABS asal Bapak senang. Bilang dong, Pak, maaf, mohon maaf Pak. Ini Mayor Teddy ini walaupun dekat dengan Bapak baru mayor pangkatnya Pak. Kalau mau dijadikan sekretaris kabinet bisa Pak, tapi dia harus pensiun. Kan begitu harusnya. Tapi kalau dia tidak pensiun nggak bisa Pak. Karena menurut Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 2004, sekretaris kabinet itu bukanlah jabatan yang bisa dimasuki perwira aktif. Kan begitu harusnya ya. Dan kemudian ternyata luar biasa memberikan pengarahan ya di grup WA para menteri. Makin menunjukkan bahwa dia levelnya menteri. Luar biasa ya. Jadi level dia itu menteri gitu, bukan pejabat biasa karena dia masuk di grup WA para menteri. Coba bayangkan kalau kita bicara tentang sebuah birokrasi. Mana bisa pejabat eselon 2 kemudian masuk
dalam grup para menteri ya, dianggap tidak sopan. Itu pastilah begitu ya, dianggap tidak sopan. Kita rakyat jelata cari kerja susah ya minta ampun, tapi para pejabat pada double-double kerjaan ya, dan pasti double juga gajinya ya. Duh, ambiar nggak ada harapan, siap-siap Indonesia cemas. Jadi sobat era sekalian, itu gajinya nggak ada apa-apanya. Gaji menteri itu sama tunjangannya cuma 18 juta sekian. Itu menurut perpresnya. Tapi nggak tahu ya ada tambahan lain nggak. Rasanya nggak masuk akal juga, karena dulu saya sebagai staf khusus menteri saja tahun 2015 gaji dan tunjangannya 25 juta. Masa ini lebih kecil setelah 10 tahun ya? Apakah ada yang disembunyikan? I don't know exactly. Karena konon ada tunjangan per 3 bulan yang besarnya ratusan juta. Tapi sekali lagi I don't know. Yang saya tahu adalah keterangan resminya adalah gaji 6 juta lalu tunjangan sekian juta. Jadi gaji 5 juta sekian, tunjangan 13 juta sekian. Jadi semuanya itu 18 juta sekian. Itu gaji menteri. Dengan gaji sekian, berlomba-lomba orang jadi menteri, maka ada 2 kemungkinan. Mau nyopet atau mau mengabdi secara ikhlas. Karena gaji kecil banget, tidak mencukupi. Ya, untuk rakyat biasa besar sekali, tapi untuk seorang menteri, seorang tokoh publik nggak cukup gaji 18 juta itu ya, begitu ya. Apa iya disengaja para menteri dibiarkan blunder terus biar cepat diresapel? I don't know ya. Kemudian Dasko berdiri saat pengumuman kabinet sebagai apa? Menteri bukan, wapres bukan, petugas kebersihan istana bukan, jadi apa Mas Refli? Ya itu juga yang saya masalahkan. Kita ini bernegara bro. Bernegara ya kan. Jadi kalau dia sebagai ketua tim transisi atau sinkronisasi dan lain sebagainya sudah selesai. Ya, tugasnya ketika sudah ada presiden definitif yang disumpah. Kalau Prabowo itu belum disumpah dan itu bukan acara istana, dia boleh aja datang. Tapi ini kan acara resmi, acara istana. Ngapain dia di belakang? Ini saya nggak ada hubungannya ya. Saya tidak sentimen sama Dasko ya. Saya bicara tentang tata negara yang benar. Nanti kalau yang benar lagi, ya udahlah nanti ya di dalam percakapan saya mengatakan bagus. Apa yang disampaikan Prabowo itu bagus pidatonya, nggak ada yang salah. Ya kan? Pidatonya itu bagus banget. Ya kan? Anda puas kan? Bagus memang pidatonya. Tetapi kan yang kita lihat adalah apa yang bias-biasnya. Implementasinya bagaimana kan begitu. Jadi betul. Kita juga tanya apa fungsi Dasko. Nah, memang kalau orang nggak paham tata negara mengatakan yang begini-begini ini nggak penting. Kita ini bernegara bro, kita ini bukan berorganisasi biasa. Maka Dasko itu heran kita. Kalau dia sebagai wakil ketua DPR, kenapa ketua DPR-nya nggak diundang? Kalau dia sebagai ketua tim sinkronisasi, sudah selesai tugasnya ketika Prabowo dilantik. Kalau sebagai ketua harian Gerindra, kenapa ketua umum partai lain nggak ada secara formal? Dan itu bukan acaranya Gerindra bro. Gerindra hanyalah salah satu partai yang mengusung Prabowo Subianto. Tanpa partai lain nggak bisa standing alone. Jadi dia harus bersama Golkar, bersama apalagi partai yang punya kursi lainnya ya, bersama Golkar, bersama siapa lagi ya, bersama PAN ya kan, bersama partai apa lagi. Jadi nggak bisa dia untuk standing alone gitu ya. Begitu ya kalau kita mau bernegara, kalau kita mau bersuka-suka ya nggak ada masalah. Menkyu gajinya besar, kalau enggak ya enggak mau Sri Mulyani. Nah ini ya gajinya itu cuma 18 juta. Tapi honor tambahannya dibolehkan. Sri Mulyani kan pernah spill kalau dia memiliki 13 jabatan lainnya. Kok bisa rangkap-rangkap? Dan 13 jabatan lainnya itu dapat honor. Proyek per bulan. Jadi kalau dia ambil-ambil ya ratusan juta juga penghasilannya. Nah ini yang kemudian akhirnya antara satu menteri dan menteri lainnya berbeda-beda. Ya, honor-honor itu saya tidak tahu apakah masih didapatkan para menteri apa enggak gitu ya. Honor-honor dan lain sebagainya. Jadi resminya diumumkan
18 juta gajinya, tetapi kemudian dalam tanda kutip bisa ngambil dari negara sampai ratusan juta. Makanya kita kan heran kan. Ada menteri yang sangat diagung-agungkan lagi kebersihannya harusnya karena jabatannya menteri yang terkait dengan spiritual, ketika masuk itu 1 miliar di laporan harta kekayaan penyelenggara negaranya. Baru berapa bulan jadi 11 miliar. Kalau sekarang saya tidak tahu berapa. Pasti lebih dari belasan miliar, mungkin udah puluhan miliar. I don't know exactly. Kan tidak ada laporan setelah itu yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan nilai atau angkanya. Karena yang dilaporkan itu biasanya jauh lebih kecil daripada angka semestinya. Oke sobat era sekalian. Kemudian apa lagi ya? Negara jangan penuh sensasi seperti drama pada akhirnya. Ya itu saja saudara sekalian ya, sekedar sekedar peringatan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.